Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya dalam kondisi sehat ya. Adik-adik, kita memasuki ibadah tanggal 11 April 2021 dan ibadahnya ditemani oleh Kak Nunut dan juga Kak Ani. Halo adik-adik. Kami berdua akan menemani adik-adik dalam ibadah kita hari ini. Kak, ada baiknya nih sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya Kak ya. Oke, Bang Glenn boleh Bang Glenn, saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Iya Kak. Kak Nunut, Ya, Kak. hari ini tuh aku tuh bahagia banget loh. Kenapa Gembira tuh? banget. Kenapa tuh Kak? Karena aku tuh sudah lama sekali loh tidak menemani adik-adik dalam ibadah online. Wah, pastinya adik-adik yang di rumah juga kangen sama Kak Ani. Nah, biar kita tidak hanya kita berdua saja yang suka cita, ya Kak. Buat adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, terus Kak, kita ngapain Kak? Kita akan tepuk sukacita. Wow, Kak Ani tahu tuh Kak. Pasti yang gayanya gini-gini kan Kak? Joy gitu loh Kak Nunut. Iya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, ayo Bangkit berdiri. Oke, sepertinya udah nih Kak. udah siap ya bangkit. adik-adik ya. Yuk kita mulai aja yuk Kak. Ya. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Tapi sepertinya Kak, adik-adik iya. Masih kurang ada bersemangat kurang ya. semangat nih Kak sepertinya Kak. Kita harus ulang sekali lagi nih Kak Iya. Nunut. Boleh yang mau sukacita lompat setinggi-tingginya Jadi juga pada saat boleh. sukacita boleh lompat setinggi-tingginya ya. Betul sekali Kak Ani. Berarti kita ulang sekali lagi ya Kak Kita ya. ulang sekali lagi. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Sudah sukacita nih Kak Iya, Nunut. Kak. Sama seperti judul lagu kita pembuka kita sekarang. Apa tuh, Kak? Sukacitaku. Oh, mantap. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170. Adik-adik sudah siap? Yuk, Bang Glenn. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya dalam Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sekali lagi ya Kak. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kak, kita sudah bernyanyi bersama dan kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Sitio. Buat adik-adik yang di rumah, dipersiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis, kita akan berdoa.
Anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya, Amang Pendeta mengajak kita semua untuk berserah kepada Tuhan lewat doa kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menjaga kami sepanjang malam dan kami terbangun pagi hari ini dalam keadaan sehat penuh sukacita, bersekutu dengan firman Tuhan lewat ibadah kami, meski harus kami laksanakan secara online. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hati kami, seluruh anak-anak Tuhan. Kasihani kami Tuhan, ampuni dosa kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini yaitu minggu pertama setelah Paskah, minggu pertama setelah kebangkitan Yesus, kita akan mendengarkan kisah yang sangat indah tentang kebangkitan Yesus yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Oke, sekali lagi Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti kisah ini di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Bagaimana adik-adik, anak-anakku? Firman Tuhan sangat indah bukan? Luar biasa. Berita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini sangat menggemparkan dunia. Banyak orang yang tidak percaya. Masa sih ada orang yang sudah mati ini benar-benar mati loh. Ya, benar-benar mereka saksikan bagaimana tangan Yesus dipaku, lambung Yesus dihujam dengan senjata tajam, kepala Yesus berdarah dan dia dikuburkan. Mereka semua menyaksikannya, tetapi tiba-tiba di minggu pagi yang baru kita rayakan lewat Paskah subuh kita, ketika kita mencari telur, mereka mendengar berita Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak percaya. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, tetapi Thomas yang disebut tadi namanya Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu murid-murid yang lain memberitahukan hal ini kepada Thomas, tetapi Thomas berkata dia tidak percaya sebelum apa dikatakan tadi ayat 24
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Anak-anakku, Thomas salah seorang dari murid Yesus, salah seorang dari 12 murid Yesus. Kalau yang satu lagi yaitu Yudas, dia sudah tidak termasuk karena dia sudah bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Masih ingat ceritanya? Ya, dia menyesal karena dia telah menjual Yesus. Dia telah digunakan iblis untuk membunuh Yesus. Dia menyesal, dia bunuh diri. Tinggal 11 murid yang lain dan salah satunya adalah Thomas. Dia tidak percaya. Padahal kan Thomas itu sahabatnya Yesus. Thomas itu makan bersama Yesus, jalan bersama Yesus, kemana-mana bersama Yesus. Dia melihat Yesus membuat mujizat, dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, dia melihat Yesus mengusir roh jahat, dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi ketika berita itu, berita tentang kebangkitan Yesus, dia dengar dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari murid-murid yang lain, dia tidak percaya. Lalu 8 hari kemudian, mereka berkumpul lagi di dalam rumah itu. Semua pintu terkunci. Bayangin anak-anakku, semua pintu terkunci. Tidak ada jendela dikunci, pintu dikunci, lubang angin pun dikunci. Mereka berkumpul di dalam rumah itu. Namun entah bagaimana tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lihat, ya, rumah atau ruangan itu terkunci. Tetapi entah bagaimana caranya, itu adalah kuasa Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wow. Anak-anak bisa bayangin gimana ketika kita menantikan seseorang yang luar biasa, tetapi mereka berada dalam ruangan yang terkunci. Mengapa ruangan itu dikunci? Mereka masih takut. Takut kepada orang-orang Romawi, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, karena ada yang menganggap bahwa Yesus itu dicuri jenazahnya. Murid-murid mencuri jenazah Yesus. Lalu mereka diburu, dikejar-kejar. Karena itu mereka mengasingkan diri, mengisolasi diri. Mereka bersembunyi di tempat itu, mereka kunci supaya jangan ada orang lain yang tahu mereka berkumpul di sana. Di dalam ketakutan mereka berkumpul, dan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kekalutan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kekhawatiran mereka. Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita bergumul, perkataan ini sangat-sangat luar biasa kuasanya. Perkataan Yesus yang mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Seketika ketakutan murid hilang, sirna. Apapun rasa khawatir mereka hilang, karena Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera itu Tuhan Yesus bawa dari sorga, bukan dari dunia. Karena dia berasal dari sorga. Maka damai sejahtera, atau yang sering kita sebut dengan kata shalom, itu Yesus bawa dari sorga. Dan itu menenangkan hati, pikiran para murid Yesus. Dan lalu Yesus berkata kepada Thomas. Siapa tadi Thomas yang disebut Didimus? Dia murid Yesus yang belum percaya kalau Yesus bangkit sebelum dia menyaksikan sendiri. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Itu bekas senjata tajam luka Yesus. "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Thomas melihat, dia menyentuh bekas luka di tangan Yesus, dia menyentuh lambung Yesus, bekas senjata tajam, bekas tombak itu. Lalu apa kesaksian yang luar biasa dari Thomas?
Thomas menjawab di ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Seketika itu Thomas percaya. Dia menyaksikan Tuhannya, Allahnya ada di hadapannya. Tetapi kemudian Yesus menjawab, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, anak-anakku, berbahagialah setiap anak yang tidak melihat Yesus, yang belum melihat Yesus, namun anak-anak itu percaya. Berbahagialah kamu yang belum pernah bertemu dengan Yesus, belum pernah melihat Yesus, namun kamu percaya. Karena apa? Mengapa Yesus katakan berbahagia? Karena kamu adalah pewaris dan pemilik kerajaan Allah. Kerajaan yang paling tinggi, melampaui seluruh kerajaan yang ada di dunia ini. Tempat itu sangat indah. Apapun yang kamu inginkan ada di sana. Ingat, apapun yang kamu inginkan ada di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu karena kamu percaya meskipun kamu belum melihat. Nah, yang terakhir dari seluruh rangkaian cerita pada minggu hari ini, murid-murid yang berada dalam ketakutan mereka kucar-kacir, termasuk tadi Thomas. Ya. Itu sebabnya dia belum berada bersama-sama dengan murid, karena dia mungkin merasa sangat ketakutan. Sementara murid-murid yang lain satu-satu mulai berkumpul di tempat itu. Ya. Sekarang coba bayangin, di situasi yang sekarang ini yang kamu hadapi, yang kita hadapi, apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu takut? Apa yang membuat kamu khawatir? Adakah orang yang membuat kamu takut? Mungkin dulu waktu sekolah masih aktif ya, belum COVID, kamu mungkin sering dibully di sekolah. Ada kakak kelasnya atau teman sekelasnya yang suka membuli, kamu takut kepada dia. Ada mungkin kamu jumpa di jalan orang yang jahat yang mengganggu kamu, kamu takut kepada dia. Nah, saat ini ketakutan kita semua adalah COVID-19. Sehingga kita mengurung diri. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Ya, jangan keluar. Anak-anak nggak boleh keluar, di rumah saja. Kita ketakutan, kita mengurung diri, kita mengisolasi diri sama seperti para murid mengisolasi diri. Rumah kita kunci, kita tidak terima tamu. Ya, nggak ada yang boleh datang ke rumah karena ketakutan kita. Tetapi saat kita ketakutan seperti para murid, berada dalam ketakutan yang luar biasa, ingatlah Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita dan berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak bisa dibatasi dengan ruangan yang tertutup. Bahkan Yesus tidak bisa dibatasi dengan pikiran dan hati yang tertutup. Dia akan menerobos, yang menembus masuk ke dalam hati kita dan memberikan damai sejahtera kepada setiap anak Tuhan. Yang penting senantiasa berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia telah mati karena dosa-dosa kita dan kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk keselamatan kita. Sekali lagi, berbahagialah anak-anak Tuhan yang belum melihat Tuhan tetapi percaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami anak-anak Tuhan untuk senantiasa percaya akan kebangkitan Yesus dari kematian. Kuasa dosa dan kuasa iblis telah dikalahkannya dan kami telah dimenangkannya. Sehingga kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan Tuhan yang kekal, di mana tidak ada kesusahan, apapun yang kami inginkan akan boleh kami raih dan kami peroleh. Tuhan Yesus, di dalam ketakutan kami, Engkau hadir dan memberikan damai sejahtera kepada kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami penuh pengharapan, bersama dengan orang tua kami, abang kakak, adik kami, dan seluruh saudara-saudara kami. Berkati kami Tuhan, di dalam melewati masa-masa sulit ini, hingga nanti suatu saat pandemi COVID-19 ini
hilang dari muka bumi ini, dan kami boleh menikmati hari-hari kami seperti sebelum COVID ini ada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dan terimalah doa kami. Amin. Hai adik-adik, bertemu kembali dalam segmen aktivitas kelas. Yeay. Nah Kak Nunut, untuk minggu ini aktivitas kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil sendiri dari kelas TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Dan apa aktivitasnya Kak Nunut? Aktivitasnya gampang sekali Kak. Jadi adik-adik yang di rumah membuat video yang menyanyikan lagu Percaya Saja beserta gerakannya. Nanti minta tolong papa mama untuk videoin ya adik-adik. Dan jangan lupa dikumpul di grup kelas masing-masing. Dan untuk gayanya seperti apa, nanti pada saat lagu penutup Kak Ani ataupun Kak Nunut yang akan memberikan contohnya. Betul sekali Kak. Itu untuk kelas kecil Kak Nunut. Betul. Kalau untuk kelas besarnya apa Kak Nunut aktivitasnya? Untuk kelas besar dimulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Adik-adik membuatkan 5 pokok doa yang dituliskan di kertas. Nanti kalau sudah selesai adik-adik foto dengan kertasnya ya. Dan jangan lupa dikumpul di grup kelas masing-masing karena itu merupakan absensi adik-adik ya. Ingat loh buat kelas 3, 4, 5, 6 fotonya adik-adik bersama aktivitasnya atau tugasnya. Jadi jangan hanya tugasnya saja, Betul, tapi adik-adiknya Kak. juga difoto bersama aktivitasnya. Nah, itulah untuk demikian aktivitas kelas kita untuk minggu ini kan Nunut. Iya Kak, sampai ketemu di aktivitas selanjutnya ya adik-adik. Dah. Dah. Kita masuk dalam segmen selamat ulang tahunnya Kak Ani. Nah Kak Ani, yang berulang tahun dalam minggu ini cukup banyak nih Kak. Dari tanggal 29 Maret sampai dengan 11 April hari ini. Hari ini ya. Kak, boleh disebutin nih siapa aja yang berulang tahun Kak? Yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama ada Michelle Gabriela Lumban Batu. Yang kedua ada Dean Alexander Dev Tampubolon. Yang ketiga Tristan Cepito Hutapea. Yang keempat Jurel Felix Tamado. Yang kelima Michelle Renata April Nauli Sitompul. Yang keenam Kak. Wina Anugrah Ritonga. Dan yang terakhir Abel Hapistaran Manulang. mewakili Amang, Inang Pendeta, kakak sekolah minggu, dan seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk hadiahnya seperti biasa nanti akan diberikan pada saat adik-adik sudah kembali sekolah minggu di gereja. Betul Kak. Nah, untuk merayakan ulang tahun adik-adik yang Ya, berulang Kak. tahun, kita akan menyanyikan lagu Selamat Boleh, Ulang Kak. Tahun. Yuk Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Michelle, padamu Dean, padamu Tristan, padamu Jorel, padamu Renata, padamu Wina, padamu Abel. Selamat ulang tahun. Kak Ani, tadi kita udah nyanyi bersama, terus kita udah dengerin khotbah dari Amang Pendeta. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kakak. Nah, adik-adik yang di rumah dipersiapkan persembahannya. Dan jangan lupa dimasukkan celengannya, karena nanti celengannya akan diberikan kepada gereja saat kita udah kembali masuk ke gereja ya adik-adik.
Dan lagu ini juga sebagai lagu penutup kita ya Kak ya. Dan jangan lupa adik-adik, lagu ini merupakan lagu aktivitas dari kelas TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Jadi adik-adik sambil dilihat ya. Kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Yuk Bang Len. Percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Wah, Kak Nunut, ya Kak, kita mau ulang lagi sekali lagi buat adik-adik yang kelas kecil. Ini untuk aktivitas kalian juga ya. Yuk Bang Len. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Baik adik-adik, sekarang kita tiba di akhir ibadah kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah persekutuan kami, berkati ibadah kami, dan terimalah doa kami semua agar semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka di dalam pertumbuhan mereka. Berikan yang terbaik kepada mereka Tuhan. Berkati juga papa mama mereka, orang tua mereka, dan seluruh orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, agar senantiasa berada dalam kesehatan, berada dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati hari-hari mereka dengan ucapan syukur. Berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan, agar kedua orang tua mereka boleh memberikan yang terbaik, memenuhi kebutuhan anak-anak mereka di dalam proses pertumbuhan mereka, sehingga anak-anak mereka bertumbuh di dalam kesempurnaan dan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah terpisah dari kami. Kau akan mempertemukan kami kembali di dalam persekutuan kami di hari Minggu yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan terimalah doa kami yang kami sembahkan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sempurnakan doa dan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita minggu ini Kak Ani. Ya. Terakhir, mewakili dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Kak Nunut, Kak Ani beserta seksi sekolah minggu berpesan kepada adik-adik yang di rumah, tetap berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah saja. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Bye!